Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini akan saya jabarkan mengenai pengertian keuangan negara serta ruang lingkup keuangan negara atau keuangan publik. Pada tutorial YouTube sebelumnya, saya telah menampilkan sekilas tentang materi kita ini. Semoga kalian menyimak dan agar lebih kalian itu melihat bahan materinya, jadi saya jabarkan lewat PowerPoint kali ini. Semoga nanti kalian bisa mencatat atau bisa mengeprintnya agar kalian bisa memahami isi dari bab ini. Kemudian bila nanti ada tugas dan untuk UTS baik UA maupun UAS, kalian bisa mengerjakannya. Oke. Memahami pengertian keuangan negara atau keuangan publik. Keuangan di sini adalah sesuatu yang berkaitan dengan uang atau kita sebut dengan finance. Kemudian dalam keuangan tersebut, pemerintahan yang disebut negara atau publik ini merupakan pusat komando pengaturan utama atau pusat pemerintah. Secara terminologi kita sebut sebagai negara. Di jajaran pusat disebut anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Di jajaran daerah disebut anggaran pendapatan belanja daerah. Nanti akan saya jabarkan ini masing-masing untuk APBN dan APBD. Keuangan negara menurut Sumo Sudirjo dalam Pedoman Bendaharawan, semua hak dan kewajiban milik negara yang dapat dinilai dengan uang. Jadi di sini negara dapat kita bayangkan sebagai sebuah keluarga. Keluarga tersebut mengelola keuangan dan pengelolaan keuangan ini disebut sebagai anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Kemudian menurut R. Musgrave, keuangan negara atau keuangan publik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penerimaan dan pengeluaran keuangan negara. Jadi keuangan negara atau publik dapat diartikan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang hak dan kewajiban negara yang bisa dinilai dengan uang, makna secara global ya ini. Dan dalam arti sempit merupakan sesuatu yang berkaitan dengan proses APBN. Kita lanjutkan untuk ruang lingkup. Meliputi hak dan kewajiban. Hak ini yaitu pendapatan, dapat disebut dengan revenue atau income, pemasukan. Hak pemerintah meliputi mencetak dan mengedarkan uang, kemudian memungut pajak dan iuran lain. Yang ketiga, melakukan pinjaman. Yang keempat, aset, harta maupun properti pemerintah. Untuk kewajiban pemerintah meliputi menyelenggarakan pelayanan umum, melaksanakan pembayaran kewajiban pada pihak ketiga, dan pengeluaran, perbelanjaan, ekspenditur, hutang ataupun pinjaman. Kita lanjutkan. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Apa itu yang kita kenal dengan POAC atau planning, organizing, actuating,
controlling, dan monitoring evaluasi. Kemudian dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi dari sisi tujuan ini, pengelolaan keuangan negara dilindungi oleh perundang-undangan atau badan hukum. Bidang pengelolaan keuangan negara dapat dikelompokkan dalam sub-bidang pengelolaan fiskal, kemudian sub-bidang pengelolaan moneter, kemudian sub-bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Ini masing-masing nanti terpecah menjadi beberapa kementerian. Kemudian pendekatan dari sisi objek, keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara. Pendekatan dari sisi subjek, keuangan negara meliputi seluruh objek yang dimiliki negara, yaitu penguasaannya ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada perusahaan negara, ada perusahaan daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Nah, kalau kita lihat di bagan ini bisa kita lebih jelas. Untuk ruang lingkup keuangan negara, pengelolaannya yang pertama, bidang pengelolaan fiskal ini meliputi fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal. Kemudian fungsi penganggaran, kemudian administrasi perpajakan, kemudian administrasi kepabeanan, kemudian perbendaharaan dan pengawasan keuangan. Itu yang kedua itu bidang moneter. Dan yang ketiga, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya, administrasi keuangan publik atau negara meliputi kegiatan menyusun rencana APBN, melaksanakan rencana APBN, dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan APBN. Bab ini akan kita bahas terpisah pada bab selanjutnya. Yang menyusun APBN adalah pemerintahan dan DPR dengan urutan penyusunan RAPBN, jadi rencana dahulu, rencana anggaran pendapatan belanja negara, kemudian penetapan RUU-nya atau rencana undang-undang menjadi undang-undang. Dalam hal ini, rencana undang-undang APBN menjadi undang-undang APBN. Jadi rencana undang-undang dijadikan sah menjadi undang-undang. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan dari undang-undang APBN tersebut. Yang keempat, pengawasan dan pemeriksaan hasil pelaksanaan undang-undang APBN tersebut. Jadi setelah dilaksanakan, kemudian ada pengawasan, monitoring, dan pemeriksaan atau audit. Yang kelima, pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan undang-undang APBN atau pengesahan perhitungan anggaran dengan undang-undang. Kelima, kegiatan ini disebut sebagai siklus anggaran. Dalam siklus anggaran ada tahun anggaran. Tahun anggaran itu adalah periode berjalannya suatu anggaran, di mana mulai dan berakhirnya suatu anggaran tergantung pada sistem tahun yang digunakan. Di sini tadi di atas dijabarkan bahwa pemerintah, apa itu yang termasuk pemerintah? Pemerintah merupakan jajaran satuan kerja pemerintah pusat dan daerah. Kemudian institusi atau organisasi atau pemegang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan dibiayai oleh pemerintah.
Fokus keuangan publik yang dipegang oleh pemerintah ini, yang pertama pendapatan dan belanja pemerintah, kedua menganalisis implikasi dari kegiatan pendapatan dan belanja pada alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Dasar hukum keuangan negara itu diatur dalam pasal 23 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat 5 hal berikut ini. Yang pertama, APBN ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Jika DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu. Yang kedua, skala pajak untuk kepentingan atau keperluan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, macam-macam harga tata ruang ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, hal keuangan negara selanjutnya akan diatur dengan undang-undang. Yang kelima, untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara diadakan BPK, Badan Pengawas Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Mengenai keuangan negara, tentu saja negara memiliki aset yang macamnya, yaitu kekayaan yang dikelola secara langsung oleh pemerintah sendiri. Kemudian kekayaan yang dipisahkan, artinya kekayaan tetap milik negara tetapi pengelolaannya tidak secara langsung oleh pemerintah. Hal ini turunan menjadi BUMN dan BUMD, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Nah, asas dan prinsip pengelolaan keuangan negara tersebut terwujudnya good governance atau pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara. Hal tersebut, governance, tidak terlepas dari pengelolaan keuangan negara yang diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab yang sesuai dengan pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pengelolaan keuangan negara atau publik, tidak lepas dari asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, meliputi asas-asas baru, best practice, yaitu akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas, kemudian proporsionalitas, keterbukaan dalam keuangan negara, kemudian pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Kemudian asas yang telah lama dikenal itu ada tahunan, universalitas, kesatuan, dan spesialitas. Selanjutnya, untuk mendalami apa itu BUMN dan BUMD, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, ini disebut pendapatan negara karena dimodali oleh pemerintah secara langsung. Untuk usaha, pemerintah berkewenangan dalam menerima laporan saja, kemudian dikelola oleh badan direksi. Jenis-jenisnya yaitu BUMN, BUMD keuangan. Contohnya bank, ini ada BRI, Mandiri, BTN, BNI, Bank Daerah. Kemudian kalau non-bank itu ada Pegadaian dan asuransi resmi. Untuk BUMN, BUMD non keuangan itu ada Telkom, kemudian transportasi, pertambangan, ini Antam, Migas, dan lain-lain. Dalam hal ini, Bu Fadil akan memberikan tugas langsung. Coba list masing-masing untuk BUMN. 10 lainnya yang selain Bu Fadil contohkan di slide sebelumnya. Berikut dengan anak perusahaannya bila ada. Kemudian yang B, Badan Usaha Milik Daerah, BUMD. 15 lainnya selain yang ada di contoh slide. Berikut dengan anak perusahaannya bila ada. Mohon nanti dikumpulkan. Dan untuk pertemuan ini saya cukupkan. Kita lanjutkan nanti di WhatsApp group untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.